Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya Astia Dika, selama 24 menit ke depan akan kembali menemani Anda menyaksikan program Daai Mata Hati. Menghadirkan beragam liputan tentang nilai-nilai kehidupan, mengajak pemirsa untuk memaknai kehidupan dan melihat sekitar kita dengan mata hati. Berikut kisah-kisah menarik yang akan kami sajikan untuk hari ini. Restorasi Ciliwung, Festival Teater Jakarta. Sungai Ciliwung menjadi aliran sungai kota yang vital. Untuk itu, upaya normalisasi terus dilakukan. Restorasi Sungai Ciliwung kini tengah dicanangkan guna mewujudkan kota yang bersih dan indah. Ciliwung merupakan sungai yang memiliki dampak paling besar pada musim penghujan di Jakarta. Aliran sungainya melewati tidak hanya daerah perkotaan, tapi juga pemukiman warga. Hal itu yang membuat Ciliwung kerap mendapatkan perhatian lebih oleh para pemerhati lingkungan. Pendangkalan dan sampah yang menumpuk membuat Ciliwung tidak bisa mengalir bebas. Dan hal itu berdampak pada ketahanan air bersih di Jakarta. Ciliwung perlu restorasi, dalam arti membebaskan sungai dan sekitarnya dari masalah sampah serta kondisi lingkungan buruk. Ciliwung itu masalahnya beda dengan di Korea, ya. Di Korea itu sudah nggak ada lagi sampah yang ngambang-ngambang gitu, ya, plastik, kasur dan sebagainya. Tinggal kualitas airnya. Kita di sini masih struggling, masih berjuang dengan mengurangi sampah di situ. Makanya kita masih melalui gerakan masyarakat, gerakan Ciliwung Bersih, itu mencoba untuk mengurangi dan menghilangkan sampah masuk sungai. Proyek restorasi Sungai Ciliwung adalah proyek kerjasama lingkungan yang pertama kali dilakukan antara Korea dan Indonesia. Berdasarkan pengalaman dan kemajuan teknologi Korea, keajaiban di Sungai Han dan proyek restorasi sungai di perkotaan telah tercapai. Ketika Korea berkomitmen untuk membangun ekonomi, sungai-sungai terabaikan akibat polusi industri. Upaya inilah yang kemudian dilirik Korea Selatan. Kondisi Ciliwung yang mirip dengan Sungai Han 30 tahun silam mendorong Kementerian Lingkungan Hidup Korea Selatan membuat proyek kerjasama dalam merestorasi Ciliwung. BPPT dalam hal ini bertugas untuk menjadi mitra teknis dari Korea Selatan, ya, yaitu KT, ya, Korea Environmental Technology and Industry Institutions, dalam merumuskan, ya, teknologi yang tepat yang akan kita gunakan dalam proyek ini nanti. Merumuskan dan tentu saja melakukan pendampingan. Niat baik tersebut telah dipublikasikan 3 Desember 2012 dengan Istiqlal sebagai lokasi pertama. Proyek yang akan dilangsungkan selama 20 tahun ini diharap dapat menciptakan lingkungan Jakarta yang bersih dan nyaman. Tahap demi tahap terus dilakukan untuk menciptakan lingkungan kota yang bersih. Karena lingkungan buruk akan menuai masalah kesehatan yang kerap berujung kematian. Festival Teater Jakarta kembali digelar. Pada festival kali ini, sebanyak 15 grup teater berhasil lolos sebagai finalis yang akan mulai mementaskan karyanya pada 27 November hingga 13 Desember 2012. Yang berbeda pada festival kali ini, pengunjung tak hanya disuguhkan pementasan teater, tetapi juga bisa melihat pameran yang berkisah tentang sejarah
dan perjalanan 40 tahun Festival Teater Jakarta. Festival Teater Jakarta kembali digelar untuk yang ke-40 kalinya. Berlokasi di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki, festival ini berlangsung sejak tanggal 26 November hingga 13 Desember 2012. Tema yang diusung tahun ini adalah membaca aku, membaca laku, membaca tradisi. Memasuki usia yang ke-40, tak dapat dipungkiri eksistensi teater di DKI Jakarta tak sesemarak seperti tahun-tahun pertama. Tahun ini, hanya 65 grup teater yang mendaftarkan diri sebagai peserta. Grup tersebut disaring menjadi 15 peserta yang berhasil menjadi finalis Festival Teater Jakarta. Tahun 40 ini yang pertama itu adalah bagaimana kami merangkai sebuah sejarah panjang selama 40 tahun. Sejak dari mulai ide dari Bapak Gubernur Ali Sadikin dan Pak Wahyu Siombing ketika menggagas sebuah festival yang pada akhirnya cukup fenomenal selama 40 tahun. Ini sebenarnya ketika digagas itu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di gelanggang remaja di 5 wilayah itu dibangun gitu. Jadi ada hubungan emosional antara Pemda DKI ketika itu tahun 75, terus Dewan Kesenian Jakarta juga gelanggang-gelanggang dan komunitas, karena di setiap 5 wilayah itu ada komunitas teater tersendiri. Awal perkembangan teater di DKI Jakarta hingga perjalanannya yang genap memasuki usia ke-40 tahun ini terus mengalami pasang surut. Gambaran perjalanan Festival Teater Jakarta ini untuk pertama kalinya disimulasikan dalam sebuah pameran yang bertemakan Kota Teater. Kita melihat perjalanan teater, festival teater khususnya Festival Teater Jakarta yang pertama kali diselenggarakan tahun 73, yang atas gagasan Wahyu Siombing kepada Ali Sadikin. Wahyu Siombing selaku Ketua Dewan Kesenian Jakarta waktu itu untuk mengusulkan geliat remaja yang pada waktu itu cukup bergairah untuk menampilkan dirinya untuk bisa sukses di dalam dunia perteateran, karena ada iming-iming, ada sebuah janji bahwa ketika siapa yang nanti yang berhasil menjadi senior selama 3 tahun berturut-turut menjadi juara itu bisa bermain di tim gitu. Jadi ada sebuah janji, ada sebuah gairah, ada sebuah visi yang ingin diberikan kepada anak-anak muda yang waktu itu usia remaja untuk bisa main di dalam tempat ruang kesenian Taman Ismail Marzuki waktu itu yang cukup bergengsi. Berdirinya Festival Teater Remaja sampai berubah menjadi Festival Teater Jakarta, di mana saat itu kalau saya lihat dari gambar-gambar yang ada, dokumentasi yang ada, itu banyak sekali beratus-ratus teater remaja itu yang ikut festival. Kemudian ketika kemarin-kemarinnya berubah menjadi Festival Teater Jakarta, itu semakin kalau saya lihat makin berkurang peserta-pesertanya. Jadi semacam itu kalau saya lihat, tapi ini sangat menarik. Karena pertama kali artinya
kita dicoba disuruh melihat kembali ke belakang sejarah selama 40 tahun perjalanan teater itu seperti apa. Ternyata memang kalau dilihat secara kualitasnya itu memang bagus dan ternyata secara pesertaan untuk wilayah itu ternyata menurun. Festival Teater Jakarta tahun ini mengundang 5 dewan juri, antara lain Profesor Dr. Muji Sutrisno, Nano Riantiarno, Remi Silado, Beni Johannes, dan Ratna Sarumpait. Harapannya supaya juga penonton bisa mengapresiasi pertunjukan teater. Ya di samping juga pameran yang coba kita bisa dibaca sejarah FTJ, karena 40 tahun itu sebuah proses yang kalau kata orang masa-masa yang cukup dewasa lah untuk coba dihadirkan. Di berbagai kota banyak anak-anak muda yang masih memiliki idealisme tinggi menekuni teater meskipun secara finansial tidak menjanjikan materi. Jika Anda ingin menyaksikan perkembangan seni peran di Jakarta, jangan ketinggalan untuk menyaksikan Festival Teater Jakarta hingga tanggal 13 Desember nanti. Untuk melepas penat dari rutinitas sehari-hari, Anda tak perlu jauh-jauh liburan keluar kota. Tepat di utara Jakarta, tersedia lahan asri dengan fasilitas wisata menarik seperti outbound dan bersepeda. Ya, Eco Park yang terletak di kawasan Taman Impian Jaya Ancol ini bisa menjadi alternatif Anda untuk mengisi akhir pekan bersama keluarga. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di kawasan Eco Park Taman Impian Jaya Ancol. Untuk melepas lelah dan penat dari rutinitas sehari-hari, kita bisa berlibur di utara Jakarta ini. Seperti apa ragam wisata di Eco Park Taman Impian Jaya Ancol? Mari ikuti perjalanan saya di Eco Park kali ini. Kesan sejuk dan alami dari banyak pohon rindang langsung terasa ketika memasuki kawasan outbound di Eco Park Taman Impian Jaya Ancol. Ya, beragam tempat wisata permainan yang membawa kita berpetualang kembali ke alam dapat ditemukan di sini. Halo Pak. Iya, saya mau berwisata di Eco Park ini Pak. Iya, boleh. Jadi apa aja sih yang ada di wisata ini? Kita di sini ada 5 wahana. Apa aja tuh Pak? Nah, kita ada wahana outbound holic. Ya. Tepatnya di Pengunjung sini yang datang bisa langsung membeli tiket seharga Rp100.000 di hari biasa atau Rp125.000 di hari libur dan akhir minggu. Jadi pokoknya satu paket. Dengan tiket ini, kita bisa mencoba 5 wahana wisata seperti outbound, bersepeda, funboat cruiser, paintball, dan sinar laser pertunjukan fantastik yang ada di kawasan Eco Park. Harganya Rp100.000 dan weekendnya Rp125.000. Oke Pak, saya mau langsung beli tiketnya aja nih buat mulai wisata di Eco Park ini. Biar dicoba semuanya ya. Iya Mbak, Silakan, saya mau beli tiketnya satu. Oke. Iya, kasih. Oke pemirsa, saya sudah beli tiketnya untuk wisata di Eco Park untuk 5 wahana ini ya Pak ya? Iya, betul. Jadi sekarang kita langsung mulai ke... Langsung kita pakai alatnya dulu. Sip. Oke.
Tempatnya di situ ya Pak ya? Nah, sini lokasinya. Oke. Selamat siang, Mbak. Siang. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Iya, saya mau mulai main outbound nih. Iya. Tolong dikeluarin alat Mas, kasih Mbaknya. Oke Mbak, ini alatnya ya? Iya, ini alatnya. Jadi apa? Oke. Aku masukin kakinya. Iya, Nama alatnya apa nih Mbak? ini namanya harness. Harness ya? Iya. Buat pelindung naik-naik ini ya, outbound? Cukup. Sebelum memulai wisata outbound, para pengunjung diwajibkan untuk memakai alat pengaman seperti harness agar lebih terjaga keselamatannya. Ya, udah siap. Oh, oke deh, udah siap ya? Iya. Nah pemirsa nih, peralatan wajib yang harus dipakai sebelum outbound. Jadi sebelum mulai permainan kita harus di training dulu ya? Training dulu, Oh, stretching dulu oke, gitu. sip. Kita training dulu Mas. Ya, sekarang menuju ke jalur training. Oke, yuk. Oke pemirsa, setelah tadi diberi training sebelum memulai outbound, sekarang kita langsung mempraktikkan training yang tadi diberikan oleh instrukturnya. Pasang dua-duanya, karabiner. Ya. Itu cara naiknya. Karena ini nggak boleh dilepas satu, ini digantung. Apalagi dua ya, apalagi dua. Tali karabinernya nggak boleh dipegang, pegang selingnya aja seperti ini. Oke. Tangannya seperti ini aja di depan, jalan. Oke, ini baru training, jadi masih belum terlalu tinggi lah ya. Kita coba nanti yang benerannya kayak gimana. Jadi sekarang saya siap-siap dulu. Kita akan mulai outbound-nya. Jadi di jalur outbound ini ada beberapa jalur ya Pak ya? Iya, betul. Ada jalur hitam, biru, merah, hijau, coklat. Jadi yang paling treknya susah itu jalur hitam. Nah, di belakang saya ini untuk menuju jalur hitam. Tinggi sekali ya berarti. Langsung mau coba sih Pak sebenarnya. Mau coba? Ya boleh, silakan coba dulu. Coba ya? Iya, boleh. Ayo kita mulai pertualangan hari ini. Jika sudah memilih jalur yang diambil, pengunjung harus menyelesaikan jalur outbound hingga selesai. Sudah, perjalanannya membuat keringat keluar. Dan sekarang sudah masuk ke tahap untuk flying fox ya. Jadi kita akan coba flying fox-nya, oke? Keren. Bismillahirrahmanirrahim. Oke pemirsa, sekarang saya sudah duduk di mobil listrik ini untuk menuju ke wahana berikutnya. Jadi tetap ikuti perjalanan kita di wisata Eco Park ini ya. Ayo Pak. Ya, sekarang kita udah sampai dermaga dan kita di dermaga ini bisa naik sepeda ataupun perahu. Tapi sekarang saya memilih untuk naik perahu dulu karena kita akan ke Pulau Rusa dan memberi makan rusa-rusa yang ada di pulau itu. Gurita. Nah, ini perahu Gurita. Kita ada 3 perahu. Sekarang kita langsung naik aja. Ya, selamat datang di Eco Cruise. Iya. Silakan. Perjalanan pun berlanjut ke wisata Pakai berikutnya, pelampung dulu ya? yaitu Fun Boat Cruiser. Wisata ini mengajak para pengunjung untuk menaiki perahu menuju pulau-pulau buatan dan dihuni oleh beberapa jenis binatang. Salah satunya adalah rusa. Ketika sampai di pulau-pulau tersebut, pengunjung juga bisa memberi makan binatang. Menikmati ragam wisata di Eco Park membuat waktu terasa cepat berlalu. Jenis wisata berikutnya yaitu Taman Edukasi di wilayah Ladang Kebun. Untuk menuju ke sana, pengunjung bisa menggunakan fasilitas sepeda sambil menikmati suasana alam yang disajikan. Diawali dengan outbound, terus jalan-jalan naik perahu ke Pulau Rusa dan
ke pulau-pulau lainnya. Terus sekarang saatnya kita bersepeda santai, menikmati semilir angin yang sejuk ya. Wah, rasanya udah hampir seharian gini keliling-keliling Eco Park. Tadi kita udah outbound, terus naik perahu ya, terus sepeda ke Taman Edukasi. Dan sekarang kayak belum lengkap kalau belum main paintball nih ya. Tantangannya nih lebih berat nih. Langsung aja kita main paintball, Pak. Oke, kita sama. Sip. Oke, Pak. Oke. Ya, selamat. Ya, selamat. Sekarang kita mau main paintball ya. Ragam wisata Eco Park terakhir yang dipilih adalah paintball. Permainan dengan menggunakan kostum dan peralatan lengkap ini memang memacu Oke, adrenalin. langsung mulai aja nih persiapannya untuk main paintball. Iya, boleh. Mas, tolong disiapin, Mas. Bajunya, Mas. Kasih, Mas. Nah, ini baju sama celananya dipakai dulu, habis dipakai baru nanti pembagian body protector. Pakai body protector. Baru pakai Google-nya. Oke. So, saya udah lengkap pakai alat-alat buat main paintball, udah berasa mau main perang-perangan ya. Pasti seru banget. Jadi langsung aja kita mulai. Yuk, Pak. Ya pemirsa, saya rasa sudah cukup untuk wisata di Eco Park kali ini. Sudah outbound, sepeda, terus juga naik perahu, dan wisata edukasi juga, dan main paintball, perang-perangan juga sangat menyenangkan sekaligus menegangkan, tapi bisa menghilangkan stres, penat, dan lelah dari rutinitas sehari-hari. Saya Riza Runisa dan kameramen Muhammad Ihsan melaporkan. Pemirsa, demikian kabar kami untuk Anda. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program Daai Mata Hati dari Senin sampai Jumat di waktu yang sama dan temukan kisah-kisah menarik lainnya. Jika Anda mempunyai kritik atau saran, silakan email di alamat berikut ini. Sekian perjumpaan kita, lihat sekitar kita dengan mata hati. Sampai jumpa.